Ya, sekarang gue mau bahas review EPL. Ada beberapa match bagus. Gue akan bahas Chelsea Liverpool, Arsenal Aston Villa, terus terakhir West Ham Man United. Tapi sebelum gue mulai, ini YouTube disponsorin oleh Mills. Bisa follow di IG Mills Sport ID. Millsnya pakai MILLS. Oke, kalian bisa lihat bareng-barengnya di situ. Weekend ini terjadi beberapa match yang gue bilang sangat tegang dan sangat seru. Kecuali Spurs gue nggak mau bahas, karena untuk gue Spurs ya Spurs, kayak nggak penting banget. Mulai dari Chelsea Liverpool, oke? Orang bilang Liverpool menang dan Chelsea katanya bermain bagus tapi pemain belakang buruk dan lain-lain bla bla bla. Enggak, gue berkali-kali bilang, nggak di podcast, nggak di jebret media, bahkan di TV, gue bilang Chelsea tahun ini akan bermain luar biasa, memberi kejutan, dan itu kalau gue bilang terbukti. Karena mereka memang bermain bagus, ya. Mereka bermain bagus, tapi pertandingan lawan Liverpool ini datang terlalu cepat. Dalam arti Frank Lampard masih butuh waktu untuk membuat tim ini lebih solid lagi. Oke, kalau kita lihat 2-0 ketinggalan 2-1, apakah Liverpool menguasai pertandingan, main lebih bagus? Tidak. Ball possession aja kalah 54 dibanding 46. Liverpool is Liverpool. Liverpool sekarang lagi dalam masa on fire. Mereka tidak bermain bagus tapi bisa menang. Jangan lupa 2 gol dari Liverpool itu 1 dari free kick Trent Alexander-Arnold yang nyaris nggak pernah cetak gol dari free kick. Gol yang bagus by the way. Terus dari bola atas. Jadi bukan dari sebuah set play atau mendominasi lini tengah di mana defender Chelsea diobok-obok. Enggak, sama sekali tidak. Dan beruntung untuk Chelsea, Mason Mount kembali lagi. Tomori bermain luar biasa. Tapi gol seperti itu bisa terjadi. Bisa terjadi terhadap semua tim, dan semua tim bisa cetak gol seperti itu. Oke. Jadi kalau gue bilang mungkin kalah kurang beruntung, justru golnya Kante itu bagus sekali, berliku-liku. Sayangnya tidak banyak pemain Chelsea yang memiliki kapasitas seperti itu. Kalau lu lihat dengan Jorginho, Kovacic, dan Kante, kan agak lucu bahwa Kante yang harus berani melakukan penetrasi karena dia bukan typical attacking midfield. Tapi dengan komposisi yang dilakukan oleh Frank Lampard cukup berhasil. Mason Mount, Kovacic, Willian di belakang Tammy Abraham. Tapi Kovacic gue nggak begitu impress dengan permainan dia. 4-2-3-1 bermain melawan Wijnaldum, Henderson, Fabinho di tengah. Liverpool udah capek bahasnya, itu aja mainnya, dan super efisien, super efektif. Jadi match ini terlalu cepat buat Chelsea untuk bisa memberi perlawanan ke Liverpool. Tapi it was a very good match. Gue agak telat, jadi gue nonton pas gue siaran tadi pulang, gue nonton replaynya dulu. Begitupun pula juga Arsenal. Oke, sekarang kita bahas Arsenal Aston Villa. Arsenal ya, gue bingung ya sama Unai Emery ini, masih aja pasang Maitland-Niles. Beruntung dia cedera, semoga 2 tahun cederanya. Sama Granit Xhaka. Granit Xhaka ini bener-bener bapuk setiap kali, bahkan pada saat ada counter bola di Xhaka berhenti. Oke. Beruntung Emery agak smart, Xhaka diganti. Torreira dan Willock masuk. Arsenal murni menang dengan fighting spirit tinggi. Mereka bisa bermain, tapi kalau bermain terlalu hati-hati, ini yang terjadi. Lawan siapapun akan kesulitan. Enggak, lu harus menyerang. Attack is the best defense. Itu ditunjukkan setelah Xhaka keluar. Berani. Padahal tim seperti Arsenal ini nggak perlu seorang DM. Kenapa? Pada saat mereka benar-benar ngepres, lawan tinggalkan satu defender,
satu attacker itu bisa di cover sama dua center backnya. Beruntung Chambers main dan golnya berbau keberuntungan, but that's okay. Keberuntungan akan datang pada saat kita fight, oke? Jangan lupa mereka di babak kedua full bermain dengan 10 orang, bisa cetak 3 gol. Free kicknya Auba, walaupun dapat penalti, memang layak penalti, tapi secara overall yang tolol ya Aston Villa. Arsenal sangat layak mendapat 3 poin murni berdasarkan fighting spirit. Setelah Xhaka keluar, mainnya luar biasa, jauh lebih bagus. Berkali-kali gue bilang Gundosi adalah pemain hebat dari musim lalu pada saat dia datang. Sekarang terbukti. Untuk kau yang nggak suka Gundosi, coba lu belajar lagi, oke? Dan gue juga bilang, kalau lu denger Jebret Media, by the way Jebret Media itu dari Senin sampai Jumat ya, gue tampil 3-4 kali di situ. Di situ gue udah bilang kan, Bukayo Saka itu pemain luar biasa, lebih bagus daripada Reiss Nelson dan Joe Willock, terutama Reiss Nelson, dan akhirnya dia diberi kesempatan. Oke, jadi 3-2, oke. Kalau kalian bilang beruntung, ya fine. Keberuntungan dapat ada memang, gue akui. Tapi bermain dengan 10 orang lawan 11 itu luar biasa. Dan untuk gue, pemain yang dapat 2 kartu kuning dalam satu pertandingan itu tololnya minta ampun, tuh layak dari pantat. Lu udah tahu lu dapat kuning masih bikin pelanggaran kayak begitu. Oke, anyway, semoga Miles outnya lama, dan semoga Xhaka nggak dipasang lagi. Karena kalau dipasang lagi tuh bener-bener pulangin aja tuh Unai Emery. Terus oke, jadi Arsenal 3-2. Man United West Ham, kebetulan gue siaran, jadi gue harus nonton, jadi gue bisa komen. Ini Man United ini bener-bener lucu ya. Salut buat Pellegrini yang pertama kali mengalahkan 4 pelatih MU beruntun, dari Van Gaal, Moyes, Van Gaal, Mourinho, dan sekarang Ole di kandang sendiri. Itu luar biasa, pertama kali ada seorang manajer melakukan hal seperti itu. Tapi gue nggak ngerti MU. Kalau gue berkali-kali bilang Ole ini miskin taktik, dan terbukti pada saat lu tertinggal, lu main 4-2-3-1, oke? What you do is lu rubah. Kalau perlu lu korbankan 1 DM, pasang Tahi Chong, korbankan Matic. Yang dia lakukan perubahannya adalah dalam posisi yang sama, jadi nggak ngaruh juga perubahannya, ngerti nggak? Ya mungkin Lingard gantiin Rashford cedera, Lingard juga dipasang sebagai striker. Ini pelatih ini tololnya tolol. Kalau gue bilang ya, karena kalau kita melihat statistik data di atas kertas, ball possession MU 54, West Ham 46, nggak jauh beda. Tapi shots on target MU 3, sementara West Ham 6. Shot off target West Ham 2, MU 3. Jadi total shots West Ham 8, MU 6. Tapi kalau lihat shotsnya MU, ada satu peluang bagus, Maguire yang syutingnya ke kiper. Aku nggak ngerti jarak sependek itu, lo harusnya syuting ke atas karena kiper cenderung turun ke bawah. Terus peluang dari Mata, passingnya bagus tapi salah timing, but that's okay. Tapi intinya lu lawan tim yang bermain oportunis, yang bermain direct football, harusnya bisa diantisipasi untuk Ole. Dan kembali lagi, Ole membuktikan bahwa dirinya bukan pelatih yang bisa mengangkat Man United. Di awal tadi gue bilang mereka sudah menang 2 match beruntun, percaya diri sudah meningkat. Tim seperti MU, yang tim besar yang lagi terpuruk, yang mereka butuhkan cuma 1 kemenangan. Kenapa? Dengan kemenangan mereka bisa mengangkat moralnya, percaya dirinya lagi. Sudah 2 kali beruntun menang lawan Leicester, walaupun harusnya itu seri, but that's okay. Lawan Astana mereka harusnya bisa menang lebih banyak lagi. Sekarang di match ketiga kalah lagi, ngedrop lagi. Bukan, tidak selalu masalah menang kalah, seperti matchnya Chelsea-Liverpool, Chelsea kalah tapi prospeknya bagus. Jadi Frank Lampard harus meneruskan apa yang dia lakukan. Begitu juga dengan Arsenal, Xhaka udah jangan dimainin lagi. Semoga si Unai Emery sadar itu. Nah, kalau kita bicara West Ham Man U, prospeknya itu tidak ada.
Ini yang jadi masalah. Mainnya nggak bagus, sirkulasi bola lambat, cenderung sangat statis, tidak ada wall pass atau kombinasi antar 3 pemain. Jadi kalau lu kalah 2-0 itu bisa terjadi. Tapi kalau lu udah kalah lawan West Ham, bermain buruk, tidak ada prospek, ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Maka dari itu gue bilang sebenarnya sudah dari musim lalu, dan ini tren ini diteruskan oleh Ole. Gue tidak lihat Ole, bahkan gue bilang Ole bakal dipecat sama kemungkinan besar Zidane, dan semoga juga si Valverde. Tapi Valverde kayaknya nggak, makanya biarin aja kalah terus Barca. Oke, demikian reviewnya. Nanti kita lihat kalau ada topik-topik bagus. Karena gue nggak mau bikin satu topik cuma 2-3 menit, nggak, minimal 10 menit. Jadi ada topik bagus yang dibahas secara dalam, bisa gue bahas itu. Bisa kirim ke Instagram atau Twitter. Oke? Thank you for watching. I see you next time. Oh ya, minggu ini gue akan segera bikin Just Live pertama kali tentang semua topik tentang non olahraga, non bola. Ya, thank you.